Oke, sebelumnya saya sudah bahas gitu ya, apa itu retrospektif sprint, kemudian juga sempat bahas juga apa itu Kanban. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan how project architectural knowledge help QA to come up with test gitu ya. Bagaimana pengetahuan arsitektur project dapat membantu seorang QA dalam merancang atau membuat tes. Nah, pada kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang pengaruh ya, atau pentingnya pengetahuan kita sebagai seorang QA tentang memahami struktur aplikasi atau arsitektur sebuah proyek yang digunakan. Nah, yang nantinya ini akan mengacu pada pemahaman kita tentang bagaimana komponen-komponen utama dari sebuah sistem aplikasi itu saling terhubung dan berinteraksi. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti juga saya akan coba bahas bagaimana cara membuat tes skenario dari sebuah fitur gitu ya. Nah, oke, di sini ada 4 poin tentang fundamental kita sebagai seorang QA yang perlu kita kuasai gitu atau perlu kita pahami. Nah, terkait judul tadi gitu ya, bahasa sederhananya kita perlu betul-betul paham gitu ya tentang kerja sebuah aplikasi, baik secara UI, secara tampilan maupun secara bagian belakangnya atau bagian backend-nya. Sehingga jika kita tahu struktur aplikasinya secara keseluruhan, itu flow-nya seperti apa, kemudian teknologi apa yang digunakan gitu ya, mulai dari bahasa pemrograman dan sebagainya. Kemudian juga tahu bagian-bagian sistem yang saling berhubungan satu sama lain itu apa aja. Jadi kita bisa melakukan testing dengan lebih akurat gitu ya. Nah, misalnya dalam pembuatan test case kita jadi bisa lebih mudah gitu ya menentukan atau merancang sebuah positif atau negatif skenario. Berbeda halnya kalau kita belum paham dengan baik aplikasi yang kita gunakan. Ya, mungkin skenario yang digunakan hanya berdasarkan tampilannya aja, bukan secara keseluruhan flow-nya. Misalnya lebih ke produk ini tampil nggak sih? Oh, ternyata ini bisa diklik, fitur ini bisa diklik. Jadi cuma sekedar luarannya aja, tapi kurang memahami bagaimana fitur ini bekerja satu sama lain dengan fitur-fitur yang lainnya gitu. Nah, selain itu, pemahaman tentang arsitektur atau struktur aplikasi juga membantu seorang QA mengenali gitu ya, mengenali area-area mana aja nih yang di dalam aplikasi yang bisa berisiko tinggi mengalami masalah. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengujian lebih dalam pada area tersebut saat proses testing. Nah, sekarang kita akan masuk ya bagaimana cara pembuatan test case dalam proses pengujian. Kita masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini tadi sempat saya buat juga gitu. Oke, kita ambil contoh misalnya aplikasinya itu adalah terkait aplikasi bank gitu ya, atau aplikasi e-commerce yang punya fitur saldo untuk customer gitu. Nah, secara umum ini mungkin di gambaran seperti ini di page saldo, pada umumnya mungkin seorang QA itu akan membuat test case ya, di bagian pertama itu hanya memastikan jumlah saldo tampil gitu ya. Nah, apakah satu test case ini bisa mencakup semua semua bisa memastikan apakah page ini baik-baik saja atau justru ada beberapa case yang harusnya bisa kita handle melalui test case ini. Nah, tentunya hanya dengan menulis memastikan jumlah saldo tampil aja itu menurut saya sangat kurang sekali gitu ya, karena ya kita nggak tahu gitu ini jumlah saldo yang tampilnya kira-kira udah benar apa enggak. Jangan-jangan ini cuma secara UI-nya doang 200.000 dan secara backend-nya malah angkanya berbeda gitu. Nah, disinilah
kita harus memastikan juga dari kedua sisi gitu, baik dari depan maupun dari belakangnya. Mungkin di poin keduanya, di sini kita bisa membuat test case lanjutannya adalah ya memastikan atau jumlah saldo yang tampil sudah benar. Artinya ya nggak cuma sekedar UI-nya aja, tapi secara backend juga saldonya memang benar-benar 200.000 gitu ya. Nah, itu test case kedua. Kemudian di sini kita harus menggali lagi gitu. Kita harus mengawang-awang lagi lah ya, mengawang lagi gimana kalau ini kan di sini saldonya bulat gitu ya 200.000. Nah, gimana misalnya kalau saldo customernya itu 0 gitu ya, apakah secara tampilan dia uh, 0 seperti ini atau seperti ini gitu ya. Nah, kita harus make sure juga gitu, kita harus punya kondisi kalau saldo itu tampilan 0 seperti apa gitu ya. Oke, di sini memastikan jika saldo customer 0, maka ya tampilannya harus RP0 gitu ya. Pastikan ketika saldo customer 0, maka yang dilakukan adalah nah ini contoh yang ketiga seperti ini. Kita harus make sure juga nggak semua customer tentunya memiliki saldo gitu ya, pasti ada juga yang tampilannya 0. Nah, bisa jadi juga justru tampilannya malah strict gitu ya gitu. Nah, kita harus pastiin ketika 0 apakah benar-benar 0, 0,0 juga. Terus, kita juga perlu memastikan saldo yang tampil itu tidak boleh kurang dari gitu ya. Nah, gimana kondisinya kalau misalnya awalnya tadi 200.000, terus saldonya kita ambil gitu ya, benar-benar 200.000 gitu. Nah, khawatir ketika dari database gitu ya mengirimkan saldo 0, justru yang tampil secara UI itu justru RP strip gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, walaupun sebenarnya ya mungkin ada beberapa customer juga yang paham, cuman secara UI kurang informatif aja gitu. RP strip itu RP apa gitu, bisa jadi nangkapnya RP minus gitu kan. Nah, ya, pastikan saldo tidak bisa kurang dari 0 gitu ya. Memastikan ya, artinya ini nggak bisa minus gitu ya. Jadi ketika saldo dari customernya 200.000 dan diambil semua ya, maka harus tampilnya 0. Ini masih berkaitan dengan yang nomor 4. Oke, terus kemudian case berikutnya, nah bagaimana kalau misal saldonya lebih dari 5 angka ya, apakah nominal yang ditampilkan jadi 2 baris atau malah angkanya terpotong ke samping gitu. Nah, tadi kan misalnya 5 juta gitu, 200.000. Nah, apakah terpotong seperti ini gitu ya, atau justru malah kayak gini gitu. Nah, itu kita harus pastiin juga karena tentunya saldo dari customer kan berbagai macam-macam ya, ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang bahkan sampai miliaran gitu. Nah, kita harus pastiin juga dengan berbagai kondisi cara tampilan UI-nya itu seperti apa gitu. Nah, maka di poin kelima gitu ya, memastikan tampilan saldo lebih dari 5 angka sesuai
UI itu atau tidak terpotong gitu. Nah, itu apa untuk case-case seperti ini memang seharusnya apa dibahas ya secara matang saat grooming maupun secara planning. Jadi dari kita pun jadi punya apa punya patokan, punya tolok ukur sekiranya untuk case seperti ini tampilannya akan seperti apa gitu. Apakah secara otomatis semakin banyak angkanya semakin apa menyesuaikan gitu ya ukuran fontnya atau justru malah tetap sama dan terpotong gitu. Kita harus make sure itu. Gitu. Eh, terus kemudian memastikan gitu ya jumlah saldo yang udah ditarik sama customer hanya akan menampilkan nominasi saldo ya. Memastikan saldo yang sudah ditarik teman ini akan uh, jadi misalnya customer punya saldo 5 juta, ketika kita tarik, ketika customer tarik misalnya tariknya 3 juta, maka ekspektasinya adalah ya di sini sisanya 2 juta gitu. Jangan sampai ada beberapa case kadang yang misalnya customer udah tarik, ini saldonya nggak berubah gitu. Dan customer ada juga yang nggak nyadar gitu ya, udah tarik 3 juta udah langsung keluar aplikasi dan secara tampilan oh ternyata masih 3 juta gitu, customer lupa. Nah pas ditarik lagi 3 juta kena validasi gitu, saldonya nggak nyampe 3 juta karena secara back end saya saldonya cuma ada 2 juta gitu. Jadi kita harus make sure juga gitu ketika ditarik ini harus otomatis ke refresh gitu ya, harus menampilkan saldo sesungguhnya gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terus nah itulah apa pentingnya kita untuk double check gitu ya antara yang ada di bagian belakang, di bagian uh, apa back end ya di database maupun secara front end apakah saling uh, kaitan di semua kondisi atau belum gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu dalam pembuatan apa contoh sederhana dalam pembuatan test case gitu ya, contoh sederhana dalam pembuatan test case gitu. Ya mungkin sebenarnya bisa kita kembangin lagi gitu ya, kalau misalnya di sini ada fitur riwayat, apakah riwayat sesuai ketika kita tarik langsung muncul, terus juga secara angka ketika kita tarik apakah ada minusnya gitu misalnya di apa di bagian bawahnya. Misalnya di sini contoh apa riwayat gitu ya, riwayat penarikan. Nah, di bagian riwayat ini, apakah informasi yang ditampilkan sudah sesuai gitu ya? Jangan sampai penarikan sama apa saldo yang masuk itu sama gitu. Secara UI tidak ada apa tanda minus atau tidak ada tanda merah gitu ya. Misalkan pada umumnya yang penarikan itu biasanya akan berwarna merah gitu ya, sedangkan yang masuk bisa berwarna hijau gitu. Ini contoh gitu. Jadi secara UI yang disamakan gitu. Misalnya dua-duanya hijau, jadi kita nggak bisa bedain nih mana yang keluar, mana yang masuk gitu ya. Uh, gitu. Nah, kurang lebih itu tadi ya yang pasti kita juga harus terus apa melakukan apa case-case negatif lainnya ya, case-case negatif lainnya sekiranya di dalam kondisi ini, di dalam fitur ini apa aja sih yang sekiranya bisa menimbulkan masalah gitu ya. Kita bisa ngetes apa nggak cuma sekedar front end tapi juga kita bisa apa ngetes di bagian back endnya gitu. Gimana kalau misalnya tampilannya 2 miliar gitu ya, apakah
ini akan kepotong atau justru malah nggak kebaca, malah none gitu. Nah, ada juga kan yang kayak seperti itu. Nah, itu untuk kayak seperti itu memang sebaiknya ada apa ya, ada pembahasan khusus gitu dengan tim produk dan developer. Jadi untuk ekspektasi mau seperti apa untuk case-case yang memang saldonya di atas apa di atas ratusan juta gitu, yang saldonya miliaran. Tentu kita juga nggak pengen gitu ya customer prioritas yang memiliki saldo banyak di aplikasi kita itu mempunyai experience yang buruk gitu tentang aplikasinya. Gitu. Kita jadi harus menjaga semua customer baik yang saldonya kecil maupun saldonya besar, kita pastiin yang mereka puas dengan aplikasi yang digunakan gitu. Nah, di apa database-nya gitu ya. Kita juga make sure yang ditampilkan apa database misalnya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, dengan yang ditampilkan misalnya di database hanya ketika nominal yang ada di bagian belakang gitu ya, di bagian DB itu sudah sesuai dengan yang ada di bagian depan. Nah, ingat kita nggak cuma sekedar oh yang penting tampil, oh bener nih ketika ditarik gitu juga udah sesuai. Nah, kita harus pastiin juga gitu yang di DB-nya berubah apa enggak gitu. Jadi kita make sure bagian belakang sama depan itu sudah selaras. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan API test gitu ya. Nah, ini juga masih dalam satu ruang lingkup apa flow kita dalam pengujian gitu. Nah, mungkin nggak semua apa QA punya akses database gitu ya. Jadi kita perlu memahami pentingnya untuk eh, tahu gitu ya basic apa itu API dan bagaimana cara melakukan pengujian API gitu ya atau API test. Nah, apa itu API gitu ya? Mungkin secara ringkasnya saya bacain dulu. Nah, API atau Application Programming Interface itu adalah cara bagi apa? Bagi front end untuk meminta data gitu ya, seperti ini contohnya saldo, eh, apa akun username, kemudian riwayat dan sebagainya dari backend melalui format seperti JSON dan XML gitu. Nah, API ini kurang lebih atau bisa dikatakan sebagai penerjemah gitu ya. Nah, misalnya front end meminta data dalam format dalam bentuk JSON. Nah, API mengumpulkan data dari basis data yang mengirimkannya kembali dalam format yang sama gitu. Nah, jadi dengan menggunakan API, front end dan back end menjadi apa ya? Menjadi independen, bisa satu sama lain gitu. Jadi perubahannya itu di front end nggak harus memaksa back end untuk diubah juga atau sebaliknya gitu. Dari sudut pandang seorang QA, API test adalah jenis pengujian gitu ya yang dilakukan untuk memastikan bahwa API berfungsi dengan baik atau application programming interface-nya berfungsi dengan baik. Sederhananya API ini adalah tujuannya untuk mengecek apakah komunikasi antara aplikasi berjalan dengan benar atau kiriman respon dari backend itu sudah ditangkap dengan benar belum oleh FA, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi API test juga bisa dikatakan sebagai wadah di mana kita bisa mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuka celah terjadinya kesalahan dengan memastikan respon antara back end dan front end apakah sudah selaras atau belum gitu ya. Misalnya secara API kita ngecek saldonya, kita buat minus, misalnya minus 1 juta gitu. Nah, kita ngecek apakah ada validasi atau enggak. Nah, ketika kita tes ternyata misalnya belum ada validasi, ya otomatis maka di front end juga akan menampilkan yang minus 1 juta. Nah, inilah pentingnya validasi antara dari sisi back end maupun dari sisi front end untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang
apa negatif case itu tidak terjadi gitu atau tidak menimbulkan masalah di kedepannya gitu. Ya mungkin itu aja sih Mas penjelasan mengenai apa struktural eh, knowledge tentang arsitektur sama API secara basicnya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih mendalam sih mengenai API test dan fundamental test yang lainnya juga. Terima kasih.